Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Puja puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih dapat menjalani aktivitas sehari-hari serta menjalankan kewajiban yang diberikannya. Alhamdulillah. Tak lupa salawat serta salam kita kirimkan ke hadirat Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari jalan yang salah menuju jalan yang benar, serta menjadi suri tauladan yang baik dan patut dicontoh oleh umatnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menghitung jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nahl ayat 18. Menghitung nikmat Allah yang telah Allah berikan adalah sebuah pekerjaan yang sulit. Bagaimana tidak? Allah mengatakan bahwa jika seorang hamba ingin menghitung nikmat tersebut, maka tidak akan ada yang sanggup menghitungnya. Mayoritas manusia banyak yang tertipu jika Allah berikan nikmat. Padahal nikmat itu dipertanggungjawabkan. Nabi SAW bersabda, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'alaha wa an malihi min aina tasabbahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fiha abla. Yang artinya, kedua kaki seorang hamba tidaklah berpindah pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai umurnya. Di manakah ia habiskan ilmunya? Di manakah ia amalkan hartanya? Bagaimana cara ia mendapatkan dan ia infakkan? Dan mengenai badannya, di manakah usangnya? Hadis riwayat At-Tirmizi. Sahih. Ingatlah bahwa 4 hal yang tadi saya sebutkan akan ditanya kelak pada hari kiamat, yaitu umur, ilmu, harta, dan badannya. Oleh karena itu, ketika seorang mendapatkan nikmat namun tidak ia gunakan untuk taat, maka itu adalah musibah. Sebagaimana perkataan Abu Hazim dalam Hilyatul Auliya, setiap nikmat yang tidak digunakan untuk taat, maka itu adalah musibah. Masya Allah. Sobat muslim, di antara sekian banyak nikmat yang telah Allah berikan, ada 2 nikmat yang manusia lalai darinya. Astagfirullahaladzim. Nikmat tersebut adalah kesehatan dan waktu luang. Sebagaimana sabda Nabi SAW, nikmatani makbunun fihi ma kasirun min nasi sihata wal faro. 2 nikmat kebanyakan manusia tertipu dengan keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kesehatan, kita bahas satu persatu ya. Pertama, kesehatan. Banyak manusia yang sehat namun tertipu dengan kesehatannya.
Ia tak gunakan kesehatan untuk taat, namun untuk maksiat. Sementara di luar sana, sebagian orang ingin melakukan ketaatan, namun tak mampu melakukannya dikarenakan sakit yang ia derita. Padahal badan yang sehat akan ditanyakan, digunakan untuk apa? Apakah digunakan untuk mendatangi majelis ilmu atau mendatangi teman tepat maksiat? Barulah ia tersadar ketika terbaring lemah tak berdaya karena sakit, sehingga menyesal pun tak terelakkan. Astagfirullahaladzim. Semasa hidupnya, Rasulullah SAW jarang sakit karena beliau mampu mencegah hal-hal yang berpotensi mendatangkan penyakit. Adapun beberapa kebiasaan positif yang membuat Rasulullah SAW selalu tampil fit, sehat, kuat, tahan lama, dan jarang sakit. Antara lain, pertama, selektif atau pilih-pilih terhadap makanan. Tidak ada makanan yang masuk ke mulut Rasulullah SAW kecuali makanan yang halal dan thayyib. Halal berkaitan dengan urusan akhirat, yaitu halal cara mendapatkannya dan halal barangnya. Sedangkan thayyib berkaitan dengan urusan duniawi, seperti baik tidaknya atau bergizi tidaknya makanan yang dikonsumsi. Mungkin lebih seperti 4 sehat 5 sempurna. Dan salah satu makanan kegemaran Rasul adalah madu. Beliau biasa meminum madu yang dicampur air untuk membersihkan saluran pencernaan. Rasul bersabda, hendaknya kalian menggunakan 2 macam obat, yaitu madu dan Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Kedua, tidak makan sebelum lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Aturannya, kapasitas perut dibagi dalam 3 bagian, yaitu sepertiga untuk makanan zat padat, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk udara atau gas. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah, anak Adam tidak memenuhkan suatu tempat yang lebih jelek dari perutnya. Cukuplah bagi mereka beberapa suap yang dapat memfungsikan tubuhnya. Kalau tidak ditemukan jalan lain, maka ia dapat mengisi perutnya dengan sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga lagi untuk pernafasan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Ketiga, makan dan minum dengan tenang, tumanilah, tidak tergesa-gesa, tidak terbawa suasana, tempo sedang-sedang saja. Cara makan seperti ini akan menghindarkan seseorang dari tersedak ataupun tergigit. Seringkali kita saat makan tergigit, akan lebih buruknya kita makan sambil berbicara. Itu tidak baik, karena itu terlalu terbawa suasana, akhirnya tergesa-gesa. Cara makan seperti ini akan menghindarkan seseorang dari tersedak. Makanan bisa dikunyah dengan lebih baik sehingga kerja organ pencernaan lebih ringan dari segi medis. Makanan yang tidak dikunyah dengan baik akan sulit dicerna. Dalam jangka waktu lama bisa menimbulkan kanker usus besar. Masya Allah. Keempat, tidak meniup makanan atau minuman panas. Bila sobat muslim sekalian bikin kopi, jangan ditiup. Bila sobat muslim sekalian habis ngambil nasi dari Magicom, jangan ditiup. Angka baiknya kita diamkan saja. Dalam hadis Ibnu Abbas meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW melarang bernafas pada bejana minuman atau meniupnya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan disahihkan oleh Al-Albani. Secara teori ilmiah, hadis Rasulullah tersebut dapat dijelaskan bahwa apabila kita menghembuskan nafas pada minuman, kita akan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 yang apabila bercampur dengan air H2O akan menjadi H2CO3, yaitu sama dengan cuka, sehingga menyebabkan minuman itu menjadi asidik bersifat asam. Bila kebiasaan ini berlangsung dalam waktu lama akan dapat merusak kinerja ginjal serta dapat meningkatkan risiko serangan jantung. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai sobat muslim ya.
Bila sobat muslim sekalian bikin kopi, bikin teh hangat, alangkah baiknya ditunggu terlebih dahulu. Mungkin bisa sambil baca-baca buku terlebih dahulu dan jangan tergesa-gesa. Kelima, tidak makan atau minum sambil berdiri. Ayo, siapa yang sering minum atau makan sambil berdiri? Itu tidak baik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, beliau melarang seseorang untuk minum dengan berdiri. Qatadah bertanya pada Anas, bagaimana kalau makan? Anas menjawab, kalau makan dengan berdiri itu lebih jelek dan lebih buruk. Hadis riwayat Muslim. Jika kita minum sambil berdiri, air yang kita minum akan mengucur langsung menuju kandung kemih tanpa disaring terlebih dahulu oleh sistem dalam tubuh. Akibatnya akan terjadi pengendapan di saluran urer. Endapan ini bila semakin dapat menyebabkan penyakit kristal ginjal atau batu ginjal. Astagfirullahaladzim. Keenam, cepat tidur dan cepat bangun. Rasulullah biasanya tidur di awal malam dan bangun pada pertengahan malam kedua. Kemudian beliau bersiwak, lalu berwudu, salat sampai waktu yang diizinkan Allah. Beliau tidak pernah tidur melebihi kebutuhan, namun tidak pula menahan diri untuk tidur sekadar untuk yang dibutuhkan. Cara tidurnya pun penuh makna. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam buku Metode Pengobatan Nabi mengungkapkan bahwa Rasul tidur dengan memilihkan tubuh ke arah kanan, berarti seperti ini, sambil bersikir kepada Allah Subhanahu wa taala hingga matanya terasa berat. Terkadang beliau memilihkan badannya ke sebelah kiri sebentar untuk kemudian kembali ke sebelah kanan. Tidur seperti ini merupakan paling efisien. Pada saat itu, makanan bisa berada dalam posisi yang pas dengan lambung sehingga dapat mengendap secara proporsional. Lalu beralih ke sebelah kiri sebentar agar proses pencernaan makanan lebih cepat karena lambung mengarah ke liver. Baru kemudian berbalik lagi ke sebelah kanan hingga akhir tidur agar makanan lebih cepat disuplai dari lambung. Dan yang terakhir, istiqomah melakukan puasa sunnah. Di luar puasa Ramadan, ada beberapa puasa sunnah yang beliau anjurkan seperti Senin Kamis, puasa Daud, puasa 6 hari di bulan Syawal, dan sebagainya. Puasa adalah perisai terhadap berbagai macam penyakit jasmani. Puasa sangat ampuh untuk mendetoksifikasi atau membersihkan racun dalam tubuh. Tadi saya bahas tentang kesehatan. Maka dari itu menjaga kesehatan sangatlah penting dan tidak menyia-nyiakan kesehatan, karena nikmat Allah yang sering kita lalaikan salah satunya adalah kesehatan. Lalu nikmat Allah yang kedua yang sering kita lalaikan adalah waktu luang. Waktu adalah sesuatu yang terus berputar dan tak akan kembali lagi. Oleh karena itu, betapa banyak manusia yang tersesali oleh waktu. Waktunya hanya berlalu begitu saja, tanpa ada manfaat dan faedahnya. Hidupnya hanya menghabiskan waktu dan menyisakan penyesalan seumur hidup. Kalau bahasa kerennya sih, time is very important for human life. Waktu itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Sobat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali di dalam bukunya Hidayatul Hidayah mengatakan bahwa waktu itu ibarat seperti berlian. Jadi sobat muslim sekalian, jika diberi permata, pastilah kita akan menjaga dengan sebaik-baiknya. Betul? Maka begitulah kita juga harus menjaga waktu yang Allah beri kepada kita agar tidak terbuang sia-sia. Karena waktu ada dua karakter. Dia begitu cepat berlalu dan dia tidak akan pernah kembali. Lalu yang menjadi persoalannya, apakah sobat muslim sekalian tahu cara memaksimalkan waktu yang telah Allah beri? Jawabannya terdapat dalam surat Al-Insyirah ayat 7 dan 8. Hadirin yang berbahagia, para musafir menafsirkan bahwa ayat ini mengandung 3 isyarat. Ada beberapa, ada 3. Kita harus mempunyai planning atau rencana. Apabila sesuatu tidak direncanakan, maka akan berantakan sia-sia. Masya Allah.
Setelah rencana dibuat, maka laksanakan pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya dengan cara menentukan prioritas mana yang lebih penting di antara yang penting dan yang terpenting. Oke. Ketika telah selesai melaksanakan satu pekerjaan, segera melakukan pekerjaan yang lain. Karena Imam Syafi'i mengatakan, "Time is like a sword. If you can cut it, it will cut you." Waktu itu ibarat seperti pedang. Kalau kamu tidak mampu memotongnya, maka ia akan memotongnya. Nauzubillah min dzalik. Waktu ibarat pedang bermata dua. Jika digunakan untuk kebaikan, maka baik pula. Sebaliknya, jika digunakan untuk keburukan, maka dampak buruk akan terjadi di kemudian hari. Betapa tidak sebagian orang menghabiskan waktunya untuk maksiat. Namun tatkala ia sudah senja, maka ia akan menangisi masa tuanya, karena ia tak menghabiskan waktu dan umurnya untuk taat. Nauzubillah. Ketahuilah sobat muslim bahwa dua hal di atas ada nikmat yang patut disyukuri, sehat dan waktu luang. Itu dua hal yang patut kita syukuri, karena tatkala orang itu bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Allah Ta'ala berfirman, "Wa izta'zina rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in syakartum inna azabi lasyadid." Dan ingatlah juga tatkala Tuhan mengatakan, "Sungguh jika kamu bersyukur, pasti aku akan tambah nikmat kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatmu, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Nauzubillah min dzalik. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata, datangnya dari saya sendiri. Bila ada kata-kata yang benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jam 3 ke pusat kota. Oh, dirigen pengen belanja. Bila ada kata yang salah, bila ada salah kata, mohon maaf, nggak sengaja. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.